marak-maraknya himbauan untuk semua organisasi baik pemerintahan ataupun swasta untuk memiliki tim cyber security yang solid. Betul. Berarti wah nge-defense selesai gitu ya. Tapi kita harus tahu juga serangannya dari mana. Apakah nanya seperti kita nanya googling gitu dengan AI yang ada di Fortisium tadi? Just kita ke Facebook, ke Instagram dan sebagainya, itu kita jalur resmi dan kita take down secara resmi. Si FortiRecon itu mirip-mirip cepu pribadi kita ya. Dalam dunia cyber security itu memang visibility adalah number one. Jadi nggak bisa aku mengeklaim, oh saya udah nyerang Mas loh. Jangan beli Fortisium, lognya nggak dikirim, unfaedah. Jadi kita harus tahu dulu view orang lain ngeliat kita gimana. Jadi itu namanya kita introspeksi diri. Nggak bantu juga kok Mas, MFA gitu. Iya saya tahu. Tapi setidaknya mengurangi. Nggak mungkin dulu waktu kita COVID disuruh pakai masker kita double gitu ya, pasti kena. Halo Sobat Berkawan, kali ini di Tech Talk BK Podcast kita ditemani oleh Mas Adit dari Fortinet. Mungkin Mas Adit bisa memperkenalkan diri dulu, silakan. Oke, selamat siang, pagi, siang, sore mungkin ya. Karena di YouTube ya. Berkawan, teman-teman Berkawan. Sobat Berkawan ya namanya ya. Oke. Nama saya Adityo Sansi Sardianto. Saya selaku Business Development Manager di Fortinet Indonesia. Di Fortinet sekitar mungkin 8 tahun lah ya, kurang lebih. Gitu, Fortinet Indonesia. 8 tahun nggak sebentar tuh Mas. Boleh. Udah tua ya maksudnya? Journey-nya udah lumayan solid gitu. Siap. Mas, ini mau tanya-tanya nih kan. Boleh. Saat ini kan lagi marak-maraknya himbauan untuk semua organisasi baik pemerintahan ataupun swasta dalam hal ini ya Mas ya. Untuk memiliki tim cyber security yang solid. Lebih spesifik kita ngomongin yang namanya SecOps nih Mas. Mungkin bisa diceritakan di Forti itu ada produk apa SecOps begitu Mas? Silakan Mas. Ya sebenarnya gara-gara perkembangan teknologi gitu ya. Jadi sekarang itu di dunia cyber security ya, nggak cuma kita ibaratnya nangkalnya doang gitu. Berarti wah nge-defense selesai gitu ya. Tapi kita harus tahu juga serangannya dari mana, kenapa ini bisa terjadi, kemudian root cause-nya apa, kemudian kapan ini terjadi. Nah itu biasanya yang lebih ditanya sama dalam tanda kutip nih ya, C-level, bos-bos kita lah. Pasti. Ya itu makanya menyebabkan peran dari SecOps ini atau kita bilang kalau di Fortinet itu pilar dari security operations ini menjadi sangat penting gitu ya. Nah ada beberapa teknologi SecOps di Fortinet ya, salah satunya mungkin kita bilang SIEM. Itu buat integration untuk beberapa log gitu. Kemudian ada SOAR juga untuk automations-nya. Kemudian kita juga punya threat intelligence juga, kita punya Recon juga ya, untuk external attack surface management ya. Kemudian kita juga punya yang namanya EDR. Ya, jadi untuk endpoint detection and remediation. Kita juga punya NDR-nya untuk network untuk networknya. Tadi di networknya juga kita punya gitu ya. Dan semua itu saling, kita masih ada beberapa sih ya, ada Deceptor dan lain sebagainya. Nah, itu saling berkolaborasi secara log sehingga dapat mempermudah gitu ya sebuah perusahaan atau misalnya tim IT tadi yang mungkin diwajibkan saat ini ya, atau lebih diperhitungkan lah ya jejaknya bahwa memang harus sudah punya nih gitu ya. Nah, itu lebih mudahkan tools ini gitu. Baik Mas Adit, mungkin itu tadi ada beberapa hal yang menarik nih. Katakanlah ada sebuah organisasi nih, kan itu kalau mau kita borong semua kan fantastis banget ya. Kira-kira nih kalau kita mau nyusun dari yang terkecil komponennya ya. Sampai nanti katakanlah yang masifnya ada di SIEM. Tadi kan ada SIEM, SOAR, intelijen. Berarti ini kita bisa mulai dari EDR secara bertahap, lanjut NDR. Karena ini kan ada growth dari perusahaan itu sendiri atau organisasi itu sendiri. Betul. Nah, baru nanti di fase akhirnya itu kelengkapan dari SIEM dan kawan-kawan ya Mas ya. Nah, kalau untuk melengkapi SIEM dan kawan-kawan, boleh diceritain nggak betternya itu mulai dari mana ya? Kan tadi ada threat intelligence, ada SOAR, terusnya ada SIEM-nya itu sendiri, seperti itu ya. Nah, itu kira-kira prefernya seperti apa tuh Mas? Kalau di dunia cyber security itu kita mengenal namanya SOC journey ya. Betul sekali. Security Operation Journey. Nah, itu sebenarnya Security Operation Journey itu sebagai guidance ya terhadap perusahaan-perusahaan atau terhadap
company yang ingin menerapkan cyber security platform ya. Baik. Nah, sebenarnya setiap company itu mempunyai SecOps journey masing-masing. Ya, jadi nggak nentu nih, misalnya, aku mulai dari SIEM misalnya, itu sebenarnya nggak jadi masalah. Ya, jadi pertama memang yang kalau kita sebenarnya kita bisa kasih best price-nya mungkin mulai dari sini dan sebagainya. Tapi yang tadi ya kadang-kadang kita terbentur oleh budget, timeline, pengerjaan dan lain sebagainya, sehingga membuat kita harus bikin planning yang kira-kira kita mulai dari mana yang paling urgensi. Nah, sebenarnya kalau kita mau start ya, kita mesti start dulu dari ngamaninnya dulu deh jalurnya. Ya kalau zaman kuliah dulu saya dulu mungkin tugas kuliahnya adalah ngonekin router ke router yang satu dan lain gitu ya. Dan itu udah cukup, udah bahagia banget tuh. Nah, tapi itu sebenarnya sekarang nggak cukup. Bahwa secure jaringan itu harus juga tidak hanya terkoneksi tapi juga harus secure. Ya kita bilangnya ada secure networking, ya devices. Ya kita bisa pakai firewall, kita bisa pakai SD-WAN, kita bisa pakai ZTNA-nya kita gitu ya. Sehingga dalam koneksi at least komunikasi antara misalnya saya dengan Mas Muklis nih, komunikasinya aman nih ya. Jadi nggak ada yang intercept dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita mulai dari situ dulu. Kemudian kita lihat apakah log-log tersebut cukup untuk kita menghimpun data-data kira-kira ada serangan apa dan sebagainya. Nah, kalau dirasa kurang ya, maka kita bisa mulai dengan menggrab log itu secara bersama-sama nih. Misalnya dari yang udah tadi kita punya toolsnya, kita juga butuh nih log dari router, dari server, dari endpoint itu sendiri gitu ya. Makanya SIEM ini berperan ya sebagai jembatan komunikasi antara semua devices yang ada tadi. Gitu. Jadi semua log-lognya mulai dari perangkat jaringan, terusnya security perimeter, server, database, aplikasi, endpoint itu dikirimnya ke SIEM. Iya, sebagai jembatan. Nah kalau produknya sendiri boleh tahu itu di Fortinet namanya apa sih Mas? Kalau biar nanti kan audiens bisa paham juga nih. Ya, thank you Mas Muklis. Jadi namanya kalau di kita namanya FortiSIEM. FortiSIEM ya. Jadi cukup simpel ya, SIEM, teknologi SIEM tambahin biasanya Forti gitu ya. Nah, FortiSIEM ini itu mungkin kita udah ada itu sejak sekitar 2018 ya, 2017-18 lah sekitar segitu, saya lupa ya. Tapi tidak jauh dari sekitar situ. Kemudian kita kembangin gitu ya sampai sekarang di tahun 2025 ini kita sudah juga support dengan AI juga gitu ya. Dan kita juga bisa ada sifatnya adalah nanya apakah ada insiden yang relate sama yang ini dan lain sebagainya. Nah, sehingga AI tadi ngebantu ya, ngebantu misalnya kadang-kadang di dalam proses cyber security maturity gitu ya, itu butuh people, process and teknologinya ya. Itu kadang-kadang ada gap tuh. Betul. Makanya AI ini berperan untuk menutup gap tersebut. Gitu. Jadi kita bisa tanya nih, kira-kira ada insiden apa dari jam sini sampai jam sini. Gitu, misalnya admin lagi sakit, misalnya aku nih lagi sakit nggak enak badan, yang gantiin misalnya Mas Muklis nih, kebetulan anak baru misalnya gitu, ya udah tanya aja, gitu, atau apa yang udah dikerjain sebelumnya, kayak gitu kita bisa lakukan. Itu mohon maaf nih Mas Adit, kan orang secara umum biasa googling tuh ya. Iya. Apakah nanya seperti kita nanya googling gitu dengan AI yang ada di FortiSIEM tadi, tolong dikoreksi jadi kita ada di FortiSIEM dan FortiAnalyzer seperti itu, sama kayak kita ngobrol sama ChatGPT lah. Kayak gitu, jadi kayak insiden ini IP ini punya siapa, dari negara mana, kita bisa tanya gitu. Nah lihat sendiri kan ya Sobat Berkawan, betapa saat ini fungsi dari FortiSIEM bukan sekedar mengumpulkan log saja, tetapi juga bisa membantu kita. Katakanlah kita masih baru nih, dan kita masih belajar untuk mengenal apa itu FortiSIEM. Menariknya di FortiSIEM ini tadi ada AI-nya. Jadi kita dengan mudahnya seperti tadi yang Mas Adit sampaikan, kita sampai bertanya seperti kita layaknya prompting di ChatGPT ya, atau bertanya dengan ChatGPT seperti itu ya Mas Adit ya kan. Berikutnya nih Mas Adit, selain FortiSIEM tadi kan sempat disinggung ada SOAR ya. Boleh diceritakan sedikit? Ya, kalau memang level maturity dari SOAR ini dia memang sebagai automation ya. Dari dari perangkat-perangkat yang ada. Misalnya dalam sebuah insiden gitu ya. Si SIEM menangkap sesuatu nih. Betul. Ada intercept dari WiFi sekian gitu ya. Nah, maka si SOAR ini melakukan otomasi gitu ya. Misalnya dia melakukan karantina ya terhadap endpoint tersebut gitu ya. Sehingga dia yang ibaratnya nggak menginfeksikan teman-teman yang lain nih. Sehingga diisolasi gitu ya. Nah, itu kita bisa lakukan dengan otomasi. Nah, itu fungsinya si SOAR. Jadi SOAR ini biasanya yang ada itu biasanya atau yang megang biasanya super admin ya. Atau misalnya atasan-atasan yang mempunyai privilege untuk melakukan
automation terhadap suatu tindakan cyber security gitu ya. Jadi mempunyai kebijakan gitu. Iya. Oh ya udah, saya mau ini ada kejadian seperti ini, saya mau automation seperti ini. Baik. Kayak gitu, ya. Nah, kalau satu lagi ya seperti singgung tadi ada Recon ya. Iya, ada kita ada punya. Itu Forti Recon juga layaknya Fortisem atau apa tuh namanya? Iya, betul. Kita punya Forti Recon juga. Forti Recon itu dia untuk secara singkat ya. Iya. Dia itu kayak semacam melihat ya. Jadi ketika kita upload misalnya domain kita ke internet, sebenarnya domain kita itu bisa diakses oleh semua orang. Betul. Termasuk si Forti Recon. Oke. Jadi si Forti Recon menggunakan akses tersebut yang dia secara user dengan yang sadar gitu ya. Misalnya domainnya adalah adit.co.id. Iya. Kemudian adit.co.id ini bisa diakses oleh semua orang di dunia ini dengan internet. Kemudian ini juga dilakukan sama Forti Recon, dia mengakses adit.co.id. Kemudian dari situ dia lihat, oh ternyata ada misalnya ada celah. Iya. Ada port-port yang kebuka dan lain sebagainya, itu yang dikasih tahu sama si Forti Recon. Oh, ketika kita lihat di internet, ini loh yang kita lihat si adit.co.id ini, gitu ya. Kemudian apalagi misalnya ketika itu di dark web misalnya, kita cari juga nih, ada nggak yang berhubungan dengan adit.co.id ini yang dalam tanda kutip gitu ya, ada tersebar datanya, yang leaking dan sebagainya. Oh, yang bocor ya, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan crawling juga di dark web, kemudian kita juga bisa crawling di sosial media gitu ya. Jadi kita bisa lihat misalnya Facebook atau Instagramnya mereka gitu ya. Adakah duplikat gitu, ada yang mau menyerupai gitu ya, habis itu melakukan phishing pembohongan gitu ya. Iya. Nah itu kita bisa lakukan juga mengenai Forti Recon, dan kita bisa take down juga loh. Oke. Misalnya ada Adit, saya punya Facebook ya. Iya. Kemudian Facebook saya ada yang duplikat gitu, ada yang nyamain. Nanti si Forti Recon tim itu dia akan bilang, oh Facebooknya yang kita temuin atas nama Adit ini ada 10 misalnya. Oke. Dia harus tahu yang asli yang mana. Oke. Misalnya asli udah temuin 1. Nah ini mau di take down nggak sisanya? Nah kita bisa lakukan, dan kita lakukan itu take downnya adalah secara resmi ya. Kita mempunyai jalur komunikasi dengan timnya Meta gitu, Meta Group ya. Just kita ke Facebook, ke Instagram dan sebagainya, itu kita jalur resmi dan kita take down secara resmi bahwa ini adalah bukan produk atau bukan Facebook dari akunnya misalnya adit.co.id. Wah, keren kayak gitu ya. Jadi bisa sampai sejauh itu sih Mas. Iya, itu di dark web ya. Iya, dark web dan sosial media gitu ya, bisa lakukan. Jadi kalau bahasa anak sekarang si Forti Recon itu mirip-mirip cepu pribadi kita ya. Iya. Keren. Benar. Oke, Mas, ini kita boleh balik lagi ke SecOps ya Mas ya. Iya. Karena ada beberapa pertanyaan juga nih Mas yang mau kita gali lebih dalam ya. Boleh, Mas. Jadi kan tadi udah disampaikan tuh SIEM dari Fortinet ya. Itu bagaimana sih dalam kesehariannya proses membantu dalam mendeteksi ancaman-ancaman itu? Kan tadi kita baru sekilas doang nih. Misalnya kebanyakan kan kadang-kadang ada user yang nggak paham, ada phishing masuk, terusnya dia buka. Nah, apakah Fortisem juga bisa mengenali serangan-serangan semacam itu? Mungkin bisa diceritakan kalau serangan itu ternyata dari dalam. Kalau dari luar kan jelas ada firewall kita kan, ada FortiGate kan, ditahan. Tapi kalau misalnya ada user yang nggak paham, terima phishing, terusnya mulai compromise mesinnya, mungkin dikuasai sama si malware tadi. Mungkin bisa diceritakan Mas Adit? Iya. Jadi gini, konsep SIEM itu adalah dia menerima ya. Jadi segala log yang dia terima dia bisa proses. Ya. Jadi selama log itu diterima oleh SIEM, maka kita bisa proses lognya dan kita bisa lihat kejadiannya apa. Ya. Misalnya let's say itu terproses di SIEM ya. Kita bicara ini use case-nya terproses ya. Kemudian ada saya kena phishing gitu ya. Kemudian saya masuk dalam WiFi. Kemudian saya melakukan bisa dibilang itu lateral movement ya. Atau saya pergi dari VLAN satu dengan ke VLAN yang lain gitu. Jadi kita cari admin dan lain sebagainya. Nah itu biasanya apakah di SIEM terdeteksi? Selama lognya masuk ke kita deteksi ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan gitu ya. Kemudian kita bisa lihat nih, oh ternyata dia di SIEM itu bisa lihat misalnya itu lognya dari VLAN ini, switch ini gitu ya. Misalnya kita curiga nih, kita bisa lihat tuh. Kita bisa kita bisa konten ya. Kita bisa bisa kita marking, bisa kita flagging, bisa kita kasih quarantine ya orangnya, sehingga dia nggak ngeracunin yang lain gitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Kita lihat dulu, oh dia dari mana. Jadi kita nggak nyalain orang nih, tiba-tiba, wah network down kenapa nih? Misalnya nyalain ISP misalnya. Oh, padahal orang dalam sendiri. Gitu ya, orang network nih parah. Bisa tunjuk-tunjukkan tuh.
Nah itu ya dengan SIEM ini jadi lebih ada jurinya lah ya, ada buktinya ya, maka ini juga berpengaruh terhadap yang tadi misalnya kredibilitas dari sebuah insiden gitu. Kita bisa buktikan, kita bisa. Jadi nggak bisa aku mengeklaim, oh saya udah nyerang Mas loh. Oke. Ya, lognya apa? Gitu. Buktinya apa? Jadi kita harus ada buktinya dan SIEM ini sebenarnya ngebantu di situ sih. Iya. Setelah udah tahu ya maka kita lihat di mana kita bisa perintahkan SOAR gitu untuk otomasi untuk VLAN-nya ditutup dan lain sebagainya. Baik. Ada satu statement tadi yang menarik dari Mas Mas Adit ya, bahwa lognya harus ada. Betul. Jadi SIEM itu efektif bila mana memang lognya dikirimkan. Betul. Iya. Jadi jangan pernah nanya ke SIEM kalau lognya aja nggak ada. Iya benar. Setuju ya? Iya benar. Ya, jadi sobat Biarkawan ingat, ketika kalian ingin investasi Fortisium, pastikan itu lognya dikirim. Jangan beli Fortisium, lognya nggak dikirim, unfaedah. Oke. Ke pertanyaan berikutnya nih Mas Adit. Apa saja sih langkah-langkah yang perlu diambil oleh tim SecOps ya untuk merespons serangan, misalnya kayak ransomware seperti itu, Mas? Oke. Baik lagi ya, kalau kita bicara ransomware, memang kita harus tahu ya, kenanya di mana. Ya, itu baik lagi kita harus tahu itu. Jadi yang bisa dilakukan adalah kita mitigasi atau kita limitasi secepat-cepatnya ya yang terkena. Jadi kita harus tahu, makanya dalam dunia cyber security itu memang visibility adalah number one. Ya. Visibility adalah number one. Ya, kita punya tools apapun kalau tidak ada visibility-nya itu sama dengan zero ya. Jadi visibility, kemudian kita mau ngapain ya? Ketika kita tahu, misalnya ada seorang hacker mengakui bahwa dia menguasai sebuah sistem ya. Kita nggak tahu dia di mana biasanya. Ya. Pasti. Nah, kemudian gimana yang bisa kita lakukan? Ya kita mengkonten misalnya semua server itu, kita lihat apakah ada server yang nggak update misalnya. Kemudian kita lihat pastikan apakah ada EDR-nya gitu ya, untuk endpoint detection and remediation-nya. Sehingga kalau EDR itu biasanya adalah sifatnya whitelisting. Whitelisting itu dalam dunia security adalah sangat common ya, sangat umum, tapi memang sulit sekali dilakukan. Kenapa sulit? Ya karena memang misalnya gini, saya dalam sebuah perusahaan gitu ya, saya punya 10 aplikasi deh. Ya. Maka di dalam dunia security ya udah harusnya 10 aplikasi itu aja yang dibolehkan. Setuju. Jadi kita bilang adalah whitelisting. Jadi sehingga mau di luar sana mau ada aplikasi apapun, jutaan aplikasi lainnya, maukah seperti saya gitu ya, menjadi jutawan gitu ya? Enggak, itu bercanda. Nah itu kita nggak peduli gitu. Itu makanya konsep whitelisting. Sebenarnya ini dilakukan si EDR ya. EDR itu kalau dia lihat ada proses yang di luar pengetahuannya dia akan blok. Termasuk proses-proses dari si hacker tadi. Nah, makanya memang EDR-nya salah satu poin penting ya, sehingga kalau ada ransomware pastikan bahwa EDR-nya terupdate atau at least ya termanage dengan baik. Ya. Polisinya sudah dikirim atau dalam tanda kutip itu behavior-nya udah kekirim gitu ya. Nah, itu menjadi penting ya. Kemudian kita bisa lihat kenapa dia bisa kena. Ya, setelah itu kita bisa bisa kita contain gitu ya. Kita bisa quarantine, kemudian kenapa dia bisa kena, kita cek ya. Dia ceknya dari mana? Biasanya itu dari email ya. Dari email, dari USB gitu ya. Dan itu, tapi kalau targetnya rata-rata email ya. Email ya, dia masuk atau enggak. Kadang-kadang di Indonesia ini Facebook, banyak orang buka Facebook, Instagram. Itu Instagram hacker juga bisa pasang iklan ya. Jadi jangan terlalu mempercayai juga gitu sama iklan-iklan yang ada di Instagram dan sebagainya. Karena siapapun bisa pasang iklan di situ selama dia punya akses dan uang gitu ya. Untuk melakukan itu. Dan itu juga biasanya kena di situ tuh, phishing klik, terus nanti diakses ke website yang mana. Kemudian download sesuatu barulah dikontrol sama si hacker dan lain sebagainya. Gitu sih biasanya. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa sih pemantauan keamanan yang 24/7 ya sangat penting bagi perusahaan, dan bagaimana SOC berperan dalam hal ini? Karena kan kadang-kadang ada perusahaan yang belum ada SOC, mereka baru mau punya SOC tapi mikir-mikir kalau 8 jam aja di monitoring selama 5 hari kerja, Sabtu Minggu libur gimana gitu kan ya. Ini kembali lagi ke pertanyaannya, mengapa sih itu sangat penting yang 24/7? Iya.
mungkin baik lagi ya bahwa SecOps journey gitu ya. Iya. Itu memang bermacam-macam gitu ya. Banyak yang kayak tadi misalnya belum bisa 24 jam nih. Betul. Ini apa yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi seberapa penting dulu ya? Mungkin penting itu menurut saya sangat penting ya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu ya hari baik itu datang kapan ya. Iya. Hari baik itu datang kapan. Nah, ketika hari itu datang, setidaknya kita udah tahu harus mau ngapain. Ya, kita udah tahu networknya kita. Kita udah tahu bahwa kalau ada kejadian ini ya saya mau giniin. Kejadian ini saya mau giniin. Jadi ketika kejadian itu datang, hari baik itu datang gitu ya, dalam tanda kutip hari baiknya datang. Nah, ini kita bisa langsung sigap ya. Nah, yang tadi yang 24/7 itu penting ya. Kalau misalnya seandainya nih belum bisa gitu ya, atau misalnya kira-kira belum, karena tadi proses people-nya tadi, nah makanya automation dibutuhkan di situ. Makanya saran dari saya sih minimum kalau misalnya belum ada people-nya, ibaratnya ada sowarnya ya. Atau kalau di kita itu kalau udah pakai environment Forti semua, kita bisa pakai Forti Analyzer sebagai automation-nya juga. Oh gitu. Blocking sampai ke level misalnya access point, kita juga punya Forti access point juga, kayak gitu. Dan jadi biasanya kita kasih best practice ke customer gitu ya. Kita lihat Bapak mau sampai mana nih gitu ya. Kalau dia saya cuma misalnya mantaunya di hari kerja aja nih Mas gitu ya. Kita sarankan setidaknya ya di hari libur itu pastikan policy hari libur dengan hari kerja itu beda. Jadi betul. Kalau hari libur ya udah jangan diblok semua, hampir semua kita blok kecuali yang penting. Kayak gitu. Bisa kita juga bisa lakukan itu. Beberapa pendekatan juga. Ya, jadi hampir sama pendekatannya seperti layanan fisik ya. Kalau hari Senin sampai hari Jumat kantor bekerja pada biasanya, kalau Sabtu Minggu dikunci, digembok, dibatasi aksesnya gitu ya. Betul. Oke. Terima kasih Mas Adit. Pertanyaan berikutnya nih. Kalau kita pengen tahu nih apa saja sih langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil dengan diimplementasinya SecOps tadi ya, seperti itu untuk menghindari serangan-serangan entah itu phishing atau yang lain. Oke, menarik. Langkah-langkahnya nih Mas. Iya. Pertama ya, kalau kita punya Forti Recon tadi, kita bisa tahu dulu orang ngeliat kita di luar domain kita seperti apa. Betul. Bersih nggak gitu ya. Ada kebocoran data nggak? Karena kalau ada kebocoran data dia bisa gampang ngelihat, orang ini pakai apa sih? Misalnya Windows 10 ya. Atau Windows 7 gitu ya, masih ada Windows 7 yang udah end of support gitu ya. Nah, ini menjadi celah dari hacker gitu ya. Jadi kita tahu dulu bahwa environment kita ada apa. Jadi kita harus tahu dulu view dari orang lain ya. Jadi itu menjadi penting. Langkah pertama itu. Jadi kita harus tahu dulu view orang lain ngeliat kita gimana. Jadi itu namanya kita introspeksi diri. Ya, kita selalu introspeksi diri ngeliat, ternyata orang lain ngeliat gue begini ya. Ngeliat saya ini seperti ini. Gitu. Kalau kita ngeliat diri kita kan bagus-bagus aja ya. Kadang-kadang saya kok ganteng-ganteng aja, cuma enggak ganteng-ganteng nih. Kalau saya sih hitam-hitam aja nih. Gitu ya. Iya, jadi sebenarnya kita perlu tahu orang lain ngeliat kita gimana, domain kita gimana, bersih dan lain sebagainya. Yang kedua kita pastikan bahwa human ya, kita edukasi itu. Misalnya dalam sebulan sekali ada cyber security update ya. Misalnya dilarang kan kalau kita sering di ATM tuh tidak boleh misalnya tidak boleh ngasih PIN dan sebagainya. Itu kan edukasi ya. Betul. Nah, itu penting tuh dilakukan terus-menerus di dalam sebuah perusahaan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu sudah pasti menggunakan tools ya. Tools yang sifatnya tadi melakukan jembatan terhadap semua barang yang sangat kompleks. Ya, bisa pakai SIEM terus kemudian automation pakai SOAR gitu ya. Dan itu menjadi suatu at least kita punya tahu mau ngapain gitu ya. Dan kita bisa apa ya, kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah langkahnya adalah udah pasti kalau zaman sekarang tuh multi-factor authentication itu wajib banget. Jadi pakai token gitu ya, misalnya kan sekarang Google aja udah ada tokennya tuh ya. Nggak cuma username password ya. Bener. Nah, itu wajib tuh token tuh. Memang kadang-kadang token juga sekarang nggak aman lah, bisa sepi. Tapi setidaknya kita mengurangi resikonya. Setuju sekali. Kayak misalnya lagi COVID kemarin, pakai masker ya nggak 100% membantu, tapi mengurangi resiko kita terkena COVID. Ya, jadi jangan nggak bantu juga kok Mas MFA gitu. Iya, saya tahu. Tapi setidaknya mengurangi. Kan nggak mungkin mempersulit hacker juga. Kan nggak mungkin dulu waktu kita COVID disuruh pakai masker kita double gitu ya. Pasti kena. Nanti kena di foto sambil nyapu jalanan. Iya, sama halnya seperti itu. Jadi
kadang-kadang kita bicara security itu kayaknya belum butuh deh. Itu ya memang mindset seperti itu ya, yang perlu diperbaiki. Ya sebenarnya nggak apa-apa belum butuh, tapi setidaknya dikurangi apa yang bisa dikurangin. Baik. Budgetnya ada segini, ya udah, maka yang ini dipakai, ini yang dikurangin. Jadi kita sebenarnya memilah sih, memilah dan memilih yang bijak. Kira-kira teknologi apa yang kita mau implementasi gitu ya. Kayak gitu sih Mas Erik. Baik, Mas Adit, ini ada 2 pertanyaan lagi nih. Boleh. Cukup menarik soalnya ya, soal bicarakan SecOps seperti itu. Berikutnya, bagaimana sih SecOps itu membantu perusahaan memenuhi persyaratan regulasi keamanan PDP? Ini PDP kan hukum ya Mas ya. Jadi kita nggak bisa bilang nggak usah. Ya. Undang-undang PDP ini gimana nih? SecOps membantu untuk memenuhi undang-undang PDP. Silakan Mas Adit. Iya, menarik. Karena kita juga di podcast Fortinet juga gitu ya. Kita udah sempat juga undang regulatornya. Regulator si BSSN sendiri gitu ya. Mantap. Dan kita berbincang sebenarnya kira-kira apa yang bisa kita lakukan, kita bisa bantu gitu ya sebagai cyber security praktisi ya di Indonesia gitu ya, di sisi dari Fortinet. Kemudian sebenarnya SecOps tadi kalau dari sisi teknologi sebenarnya gini. Karena di dalam undang-undang PDP itu jika melanggar ya, atau misalnya jika kita men-store data atau kita yang mempunyai, jadi di PDP itu ada beberapa lah, ada yang menyimpan datanya, ada yang transfernya dan sebagainya lah, kompleks ya. Dan itu sebenarnya SecOps itu bisa bantu di kita punya bukti apakah terjangkitnya atau insiden ini terjadi di kita atau enggak. Nah jadi kalau bicara soal hukum ya memang bukan di bidangnya saya gitu, tapi udah pasti hukum adalah bukti. Ya udah kamu bilang enggak kan? Udah buktinya apa? Ya pengadilan itu kan butuh bukti ya. Betul. Karena kan misalnya, saya dituduh sebagai yang menyebarkan datanya Mas Muklis misalnya. Ya maka saya harus buktikan bahwa itu tidak terjadi di proses pengolahan data di saya. Nah, sehingga kalau kita punya log yang komplit, kita punya cyber security maturity yang bagus, sehingga kita bisa bilang bahwa ini bukan terjadi di kita, bisa jadi terjadi di third party dan lain sebagainya. Kita buktikan dengan apa? Dengan log tadi, dengan teknologi tadi, tools tadi kita pakai semua, kita bisa melakukan apa ya kita bisa bilangnya, identifikasi gitu ya. Sehingga kita bisa meyakinkan penyidik mungkin ya, kalau misalnya nanti undang-undang PDP ini jadi gitu ya, diterapkan di Indonesia, penyidik ya untuk memastikan bahwa ini bukan di kita, sehingga kita bisa kehilangan bisa terbebas dari ancaman misalnya gara-gara kita denda ya biasanya, ancaman denda karena kita sudah menghilangkan data orang lain dan sebagainya. Gitu sangat menarik sekali Sobat Berkawan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Adit. Karena mengingat satu dan lain organisasi pasti bertukar data Mas Adit. Benar. Ada misalnya perusahaan kerjasama dengan rumah sakit, berarti data karyawan ada di rumah sakit ini. Betul. Nah ini kan kalau misalnya terjadi kebocoran kita harus memastikan siapa sih atau dari mana sih sumber bocorannya. Seperti tadi ya penjelasannya. Ini pertanyaan terakhir nih. Pamungkas dong berarti. Ya seperti itulah ya. Apa saja strategi yang digunakan oleh SecOps untuk mengurangi resiko serangan cyber Mas? Jadi strategi apa nih kira-kira yang digunakan oleh SecOps? Mengurangi ya. Sekali lagi sebenarnya ya kita nggak bisa ngurangin ya. Tapi kita bisa ngurangi resikonya. Itu menarik. Serangannya kita nggak bisa. Nggak bisa. Jangan serang saya, nggak gitu ya. Nggak bisa ya. Jadi kita nggak bisa kontrol pikiran orang ya. Tapi kita bisa kontrol environment kita gitu ya. Caranya ya mungkin satu ya. Ya tadi kita pastiin bahwa domain kita bersih ya. Kemudian semua email itu harus lewatin, karena email itu suatu teknologi yang tidak harus kita terima detik ini juga. Misalnya contoh, saya email Mas Muklis. Betul. Mas Muklis harus terima detik ini nggak? Harus baca detik ini enggak kan? Enggak harus baca. Enggak, saya misalnya buka detik.com. Saya buka detik.com, harus ada satu juga detik.com. Itu baru namanya stream live ya. Nah, email ini kenapa kita bisa mitigasi? Karena kita bisa lihat dulu. Ada spamming dan sebagainya. Sehingga email itu biasanya ada proxy-nya. Ya, jadi dia taruh dulu, dicek dulu email ini bener enggak, spam dan sebagainya. Maka dipastikan bahwa email server kita atau server email gateway kita itu bersih ya. Betul. Atau dari at least ya dari 100 spam kita bisa ngurangin 90%. Jadi masih masuk 10%. Oh, masih masuk nih, domainnya udah aneh-aneh tuh. Ya, udah bukan biasa lagi. Nah, itu biasa, wajar. Tapi kalau yang paling simpel kita udah kena, nah itu yang menjadi bahaya ya. Jadi email nih menjadi satu kunci ya. Karena itu teknologi yang
sebenarnya sampai 2025 ini kita nggak butuh real time. Kita nggak butuh real time sebenarnya. Iya. Email itu kita nggak butuh real time. Iya. Kita masih bisa nunggu nanti. Iya. Bos, nanti emailnya saya baca ya bos, lagi di jalan gitu ya. Iya. Dan itu fungsinya si teknologi ini, maka kita bisa kurangi resiko dari situ sebenarnya ya. Iya. Gitu. Jadi kemudian tadi email gitu ya, kemudian kita domainnya bersih ya, kemudian langkah-langkahnya ya sudah pasti berikhtiar ya, berdoa itu udah pasti ya. karena itu juga menjadi suatu menjadi suatu kegiatan yang wajib ya bagi manusia, bagi di Indonesia ya. Iya. Saya itu bercanda. Nah, ya sebenarnya teknologi banyak lah ya. Kita bisa endpoint itu kita harus juga sebagai last defense ya. Iya. Kita juga harus dalam tanda kutip harus mempersenjatai ya endpoint kita dengan hal yang tadi tuh whitelisting tadi sifatnya. Jadi proses-proses yang tidak dimungkinkan, tidak dibutuhkan sama endpoint tersebut kita bisa minimalisir ya. Karena biasanya kena itu dari laptop pribadi. Betul. Kemudian dari USB yang dari orang tua dan lain sebagainya, macam-macam deh. Iya, betul. Gitu, dan itu kita harus minimalisir banget sih. Sehingga langkah-langkah SecOps tadi termasuk EDR di dalamnya bisa ngebantu tadi tuh perusahaan-perusahaan, atau misalnya kita punya orang tua punya usaha gitu ya, setidaknya usahanya tidak rugi gara-gara hacker gitu ya. Tidak biarpun cuma misalnya punya gudang ini gudang itu, tapi kalau udah kena hack ya semua data bisa hilang, tetap rugi. Iya, setuju. Data gitu. Ya bisa dibilang seperti halnya minyak bumi, ya kan, sesuatu yang sangat berharga di saat ini ya, seperti itu. Jadi kalau sebelumnya kita selalu bilang, oh minyak bumi berharga, sekarang kita bicara data itu lebih berharga, karena kalau data udah dicuri kita nggak bisa ngapain. Iya benar. Iya. Oke, baik sobat Berkawan dan Mas Adit, terima kasih banyak nih untuk waktunya. Sama-sama, Mas Muklis. Dan kita juga dapat pencerahan nih bicara soal SecOps. Di dalamnya ada produk-produk dari Fortisium. Terusnya ada threat intelligence-nya Recon ya, FortiRecon ya. Iya, FortiRecon, dan ada FortiSOAR juga berarti FortiSOAR automation ya. Itu komponen-komponen SecOps yang idealnya dimiliki oleh perusahaan yang ingin mengembangkan organisasi cyber security-nya. Jadi bukan hanya menjaga perimeter atau ada firewall saja. Memang firewall juga butuh, tapi ini yang lebih kita butuhkan untuk melihat bila mana terjadi adanya serangan-serangan yang sebelumnya sudah disampaikan sangat jelas dan lugas oleh Mas Adit. Oke, Mas Adit, ini bukan karena saya gimana-gimana, tapi karena memang waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin di lain kesempatan lagi di episode berikutnya Tech Talk BRK Podcast kita bisa ngobrol lagi ya. Dari solusi-solusi di Fortinet. Terima kasih Mas Adit. Sampai jumpa kembali sobat Berkawan. Terima kasih. Terima kasih semuanya.